Alhamdulillah, mari kita selalu dan selalu untuk mendoakan saudara kita dari Sabang sampai Merauke secara umum untuk Asia dan dunia. Dan jangan lepas-lepas mendoakan presiden dan wakil presiden kita yang terpilih, beliau Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran, dan para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Tetap beliau selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam mengemban amanat untuk membawa negeri kita tercinta, dalam arti membawa Indonesia maju, membawa Nusantara baru dalam pinggian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, kalau kita bahas dari sosok-sosok masyayikh kita khususnya di PWI, para beliau ajengan, para kiai Masya Allah dengan semangat memperjuangkan, memberi pemahaman yang seutuhnya kepada anak bangsa. Di antaranya beliau Kiai Haji Imad, beliau Kiai Abbas, beliau Kiai Marzuki, beliau Kiai Nur Ihsan, Nur Hasan Sidogiri, beliau Gus Fakih, deretan-deretan yang tak bisa diingkari. Mereka betul-betul untuk membawa pencerahan, pemahaman rakyat kita yang tercinta. Kita doakan selalu, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan dimudahkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai santri dan rakyat biasa pantas dan wajib bersyukur masih ada sosok-sosok sesepuh yang selalu mendidik untuk menghargai leluhur, menghargai para pejuang, menghargai para pahlawan. Di antaranya pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh agama yang sengaja dikaburkan, yang sengaja ditutup oleh mereka-mereka oknum-oknum. Mudah-mudahan sadar, amin ya rabbal alamin. Kita ini dibangunkan oleh beliau kemarin berapa tahun Pak, beliau membangkitkan kita kembali untuk ingat kembali Rais Tanfidiyah pertama kali, Presiden lapangan NU pertama kali beliau Syekh Hasan Kipo. Kemudian masih maraton beliau menemukan yang mungkin banyak yang lupa, sosok bapaknya Mustasyar NU pertama kali beliau Kiai Zubair Gresik. Ternyata bapaknya adalah Syekh Abu Qurrasuddin Abdul Qudus yang ada di Demak, Moro Demak. Beliau asli Tuban. Ini perlu diingat, muassis ini yang membawa negara, yang membawa umat, yang membawa rakyat dari kegelapan menuju pandangan yang begitu terang gemilang. Minad dulmah ilan nur bahasa ini. Dan lagi baru nggak ada sebulanan, fa insyaallah mudah-mudahan
beliau tetap dikasih kesehatan, dikasih kemudahan dalam memperjuangkan untuk menjaga muassis-muassis kita, termasuk sosok beliau khalifah yang ketiga dari TKN, beliau Syekh Ahmad Kasbuh Madura. Dan nanti ada seru lagi, betul nggak Pak? Masya Allah. Ini beliau selalu mengingatkan, kalau dibaca kita sedih Pak, kalau kita tahu hadis betapa kejamnya baginda Rasul. Gimana Pak kejam Pak? Langsung divonis Pak, siapa yang tidak bisa menghargai sesepuh, siapa yang tidak bisa menghargai para pahlawan, siapa yang tidak bisa menghargai leluhur, laisa minna malam yuakir kabi rona, bukan golonganku. Anak bangsa yang tidak bisa menghargai leluhur, anak bangsa yang tidak bisa menghargai para pahlawan, yang tidak bisa menghargai para atasan, laisa minna, bukan golongan kita, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingat berapa hari kemarin betapa hebatnya, mohon maaf kita tidak menyanjung, tapi pantas kita apresiasikan suri toladan Bapak Prabowo kita, sangat menghormati, sungkem kepada presiden yang sebelumnya. Masya Allah, Masya Allah, sungkem menghargai atasan-atasan beliau, kakak leting Mbak ya, secara militer luar biasa beliau Pak Prabowo, memberi contoh dan etika akhlakul karimah. Saya yakin Bapak Prabowo, mohon maaf, beliau adalah sosok tidak hanya sekedar presiden, tapi termasuk pelaku sejarah. Saya yakin kalau permasalahan Pak Alwi kecil Pak, kecil. Makanya kita ini kadang malu untuk membicarakan terus hal yang kecil itu sebenarnya. Tetap kita selalu dan selalu untuk berdoa. Tapi kecil ini tidak boleh kita biarkan bahaya. Alhamdulillah kita amati dari gerakan PWI kita dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah hasilnya dari saudara kita rakyat sangat antusias dan bisa menerima pencerahan-pencerahan para beliau-beliau. Jadi sebenarnya kalau di era Syekh Nawawi, Mustasar NU kita Pak tahu mereka itu bukan cucu Nabi itu tahu. Kenapa sampai terbongkarnya sekarang? Karena sudah keterlaluan. Beraninya jelekin presiden, beraninya menghina ulama, beraninya menghina rakyat saudara kita pribumi dari Sabang sampai Merauke. Itu sebenarnya. Coba kalau mereka sepakat berani menyatakan klarifikasi tobat, sudah tuh beres sebenarnya. Kalau mereka menganggap bahwa anak pribumi nggak berani ngelawan, habis. Itu baru kiai berapa masih bisa dihitung. Kalau bangkit semua, Masya Allah. Untung kita ini di negara yang berasaskan Pancasila, tetap bertengger sila yang kedua, kemanusiaan. Ini yang kita junjung tinggi, nilai-nilai sila Pancasila yang kedua. Mudah-mudahan mereka sadar, tetap beretika Indonesia, beretika Pancasila. Ya Bapak Imron, nggak usah banyak-banyak ya. Kita yang penting kita doa selalu, mudah-mudahan
dari jajaran mulai RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Wali Kota, DPR, MPR, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran TNI dan Polri, dan seluruh keraton dan seluruh rakyat saudara kita di Sabang sampai Merauke tetap sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, rezeki yang besar dan berkah. Al-Fatihah.